ketika azan maksudnya itu supaya menggabung dari dua takbir yang diucapkan di dalam satu kali napas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berhenti. Itu sunatnya kalau azan, dan qomat juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla. Dan selainnya itu wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Setiap satu kalimatnya satu kali nafas. Asyhadu alla ilaha illallah, jangan disambung. Nafas dulu ya. Nafas dulu ya. Itu sunnahnya. Yang kedua, rab'u sauti likayakuna ablagha fil i'lam. Disunnatkan untuk mengeraskan suara ya, supaya didengar oleh orang banyak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada speaker, jadi lebih meringankan lah gitu. Kalau dulu supaya orang didengar naik ke atas ya, naik ke menara supaya didengar oleh orang yang jauh gitu. Kalau sekarang sudah ada speaker, udah lebih ya, lebih ada pilihan lah gitu. Kemudian taskinur ra'i au fadha fit takbiratil ula. Ketika mengucapkan takbir yang pertama boleh disukunin roknya, Allahu Akbar boleh, atau boleh juga dibaca patah Allahu Akbar gitu ya. Yang pertama, wa taskinuha fit takbiratit tsaniyah, tapi yang kedua harus ditaskin, harus disukun. Allahu Akbar gitu ya. Yang keempat, syarat sunnahnya adalah at-taswibu fi adzanil fajri wa huwa ayaqula as-salatu khairum minan naum. Ketika azan untuk sholat subuh itu disunatkan taswib, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum ya. Di sini dijelaskan maknanya ayla zatas anna lazata sholati indal asyikina afdalu min ladatin naum, bahwa bagi orang yang memang cinta melakukan ibadah itu lebih nikmat daripada tidur gitu maksudnya. As-sholatu khairum minan naum. Marrataini ba'dal hayya 'alataini diucapkan dua kali sesudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa yusannu dzalika fil adzanaini ya, disunatkannya di waktu dua kali azan, al-awwali wa tsani, yaitu waktu sholat subuh azan pertama. Di sini dikatakan tetap disunatkan baik yang pertama maupun yang kedua. Tapi kalau saya di Madinah dulu, pengalaman saya, kalau azan pertama tidak diucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi kita bisa bedain. Begitu kita ngedusin dengar azan, kita tungguin ada nggak as-salatu khairum. Kalau nggak ada berarti belum waktu subuh gitu. Di sini tapi dikatakan tetap disunatkan, tetapi syaratnya wa yakunu tafriqu bainahuma bi ibdalil muadzin. Kalau bisa waktu azan pertama dan kedua di waktu sholat subuh itu dibedakan muazzinnya. Jadi yang azan pertama si A, azan yang waktunya subuh si B gitu. Itu sunnahnya. Yang kelima at-tarji'. Ketika azan itu diulang. Diulang maksudnya di sini wa huwa al-ityanu bi syahadataini sirran qabla al-ityani bihima jahran, yaitu diucapkannya secara pelan tentunya oleh muazin. Ini kan tadi sunanul azan diantaranya muazin ketika dia azan waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebelum diucapkan dia mengucapkan secara pelan dulu. Itu tarji namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, pelan, baru asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya, jadi dua kali jadi. Yang pertama pelan, yang kedua keras. Kalau memang kalau azan kan dua kali juga gitu. Yang keenam, wad'ul muadzini isba'aihi al-musabbihataini bi udhunaihi as-samakhaini. Ketika azan, muazin disunatkan menempatkan telunjuk jarinya ini di dalam lubang telinganya gitu. Bukan ditekep, bukan. Tapi dimasukin. Ya, dimasukin jari telunjuknya. Begini. Tapi kadang-kadang banyak tidak dilaksanain ini ya. Ketika kita lihat azan di TV juga kadang-kadang mau sebelah tangannya. Tangan dua-dua gitu. Telunjuknya dua-dua gitu. Ya. Ada juga yang gini tekep. Yang nggak dapat sunnah gitu ya, sah-sah aja. Ada bahkan cuma sebelah. Ya, gitu. Yang sunnah adalah isba'aihi al-musabbihataini ya. Tujuannya adalah lika yustadalla bihi annahu yu'adzinu. Untuk memberi tanda bahwa dia lagi azan gitu loh. Ya. Sebab orang azan itu tidak perlu menjawab salam. Lagi azan nih orang beri salam nggak perlu jawab salam. Nggak wajib, nggak perlu, emang nggak disunatkan menjawab salam itu. Gitu. Jadi kalau kita salam dia lagi azan, kita tahu tandanya dia begini, dia nggak jawab ya, memang nggak boleh dijawab gitu. Al-iltifatu indal hay'alatain innal hay'alati fil adhani wal iqamah. Dan nengok, kalau kita bilang nengok ketika mengucapkan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah ya. Baik waktu azan maupun waktu qomat. Fayaltafitu yaminan indal hayya 'alatil ula. Nengok ke kanan ketika mengucapkan hayya 'ala shalah. Kanan, hayya 'ala shalah gitu. Terus wasyimalan indal hayya 'alati tsaniyah hayya 'alal falah. Ketika mengucapkan yang kedua hayya 'alal falah, nengoknya ke kiri. Jadi kiri kanan gitu. Tapi kalau saya lihat muazin yang di TV itu nggak mengerjakan itu. Ya banyak yang tidak melaksanakan sunnah lah gitu. Sunnahnya padahal dia belok gitu. Nah, gitu. Ikutin aja gitu, bukan soalnya kita sekarang ada speaker lah, ini enggak. Kita jalanin aja apa yang disunatkan. Istilahnya ya, kemudian yang kedelapan al-ijabatu minal mustami'i fil adzan wa iqam walau min junubin. Menjawab azan dan qomat bagi yang dengar ya, itu disunatkan sekalipun dia masih dalam keadaan junub. Itu artinya berhadas besar gitu. Tetap sunat menjawab azan atau qomat. Jadi tidak harus orang yang mau sholat aja, enggak ya.